Kita masuk ke part kedua, yaitu tentang risiko-risiko yang bisa terjadi dalam bisnis menyewakan mobil. Apa saja kah itu? Contohnya adalah misalnya nih, yang nyewa mobil, mobilnya dibawa kabur sama yang nyewa mobil. Kemudian risiko-risiko yang lainnya, apa saja risiko yang bisa terjadi dalam bisnis menyewakan mobil? Salah satu resiko yang kemungkinan besar terjadi adalah dalam menyewakan mobil adalah tabrakan mobil. Mobil saya itu pernah tabrakan di perempatan pada saat disewakan kepada pihak ketiga, kepada seseorang. Dan akhirnya mobil saya bentuknya hancur, teman-teman. Hancur total. Intinya, mobil itu untungnya sudah saya asuransikan all risk. Jadinya mobilnya diganti 100% nih. Jadi seperti ini mobilnya, balik kayak baru. Nah, kemudian resiko kedua yang cukup besar adalah kalau mobilnya itu dicuri sama yang nyewa, dibawa kabur. Nah, apa saja solusi untuk bisa mengcover hal-hal tersebut? Yang pertama adalah mobilnya harus kita asuransikan all risk. Tapi asuransi itu kan ada dua macam, ada total loss sama all risk kan. Tapi all risk itu tidak mengcover beberapa hal, yaitu contoh dia nggak mengcover kebakaran, kemudian kerusuhan, misalnya ada siswa lagi tawuran gitu ya, lagi tawuran di tengah jalan, kemudian mobil kalian melintas melalui situ terus kena lemparan batu atau kena pukulan dan lain sebagainya, itu tidak di cover. Kerusuhan, ada beberapa polis asuransi all risk pun belum mengcover itu. Kemudian ada yang berhubungan dengan bencana alam, misalnya ada gempa bumi terus ketimpa pohon gitu, itu juga biasanya belum di cover. Terus habis itu misalnya berhubungan dengan banjir, kita water hammer istilahnya ya. Jadi ada banjir, kita mau berusaha tembus banjirnya, itu juga nggak di cover biasanya dalam proteksi all risk. Jadi kalian harus nambah pasal riders di dalam polis asuransi mobilnya, harus tambah pasal riders. Nah, pasal riders ini yang perlu kalian pelajarin pada saat kalian ambil polis asuransi mobilnya. Itu perlu kalian pelajarin karena tambahan itu biasanya proteksi tambahan dan biasanya harganya jadi lebih mahal asuransinya. Dan kemudian yang penting lagi adalah kalau misalnya mobilnya dicuri atau yang nyewa ini nyuri mobil. Nah, ini agak sulit nih. Kalau nyewain mobil, kalau benar-benar dianggap pencurian, kalian sambil baca polis asuransinya, pasalnya. Itu harus ada, pertama kunci mobilnya kalian yang pegang, kemudian yang kedua ada pengerusakan di bagian mobilnya, contoh pengerusakan di kuncinya, seperti dijebol pintunya, dan pengerusakan untuk nyalain mobilnya. Kan mereka harus otak-otik dashboard tuh untuk nyalain mobil tanpa kunci kan. Nah, jadi itu yang setahu saya itu yang harus terjadi gitu. Tapi setiap asuransi itu polisnya beda-beda. Jadi saran saya kalian harus baca pasal-pasalnya. Nah, jadi paling besar itu asuransi itu resiko itu adalah tabrakan sama dicuri. Kemudian karena dari itu kan susah nih, kalau kita nyewain mobil kan kuncinya kita kasih kan. Jadi untuk membuktikan bahwa mobil itu dicuri itu susahnya setengah mati bayangan saya. Walaupun selama 4 tahun tidak pernah mobil saya itu dicuri. Yang paling sulit adalah kalau mobilnya itu dicuri sama orang yang nyewa. Karena susah membuktikannya. Tidak ada pengerusakan kunci untuk membuka pintu karena kunci kita dibawa sama dia. Kemudian tidak ada pengerusakan untuk starter mobil karena kunci kita dibawa untuk starter mobil. Lalu gimana caranya untuk bisa menghindari ini? Ini agak sulit nih. Kalian mesti pasang GPS, itu udah pasti mesti pasang GPS. Tapi GPS pun bisa dicopot pada saat mereka bawa ke bengkel dicari sama teknisi, GPS itu bisa dicopot. Jadi paling aman kalian harus memverifikasi atau memfilter orang yang bisa menyewa mobil. Maka dari itu, di awal kalian menyewakan mobil, jangan langsung menyewakan ke pihak ketiga orang yang benar-benar nggak kenal, ring 3 gitu, stranger. Kalian harus mulai menyewakan mobil dari lingkaran 1 dan lingkaran 2 kalian. Contoh, orang-orang komplek, saudara, teman-teman SD, teman SMP, teman SMA yang bisa mempertanggungjawabkan siapakah orang yang nyewa mobil ini. Nah, dari situ lingkarannya baru mulai membesar.
Sampai akhirnya ada stranger, tapi stranger ini adalah mutual friend. Teman-teman dari teman kalian, atau teman-teman dari saudara kalian, atau saudara dari saudara kalian. Intinya ada satu mutual friend antara ring 1 dan ring 2 kalian, which is ring 3 kalian ini gak bener-bener stranger banget. Kemudian cek lagi di get contact gimana orangnya. Itulah salah satu cara untuk menjadi solusi buat menyewakan kepada stranger. Dan mulailah dari jumlah mobil yang kecil kan. Kita kan mulai dari 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil. Baru dalam 4 tahun aja mobil saya baru 3. Tapi mulai modalnya dari 24 juta. Sampai akhirnya total asetnya dari 3 mobil itu kalau dijumlah. Brio saya yang pertama 150 juta, Brio kedua ya 151 juta, Brio pertama, Brio kedua itu 171 juta. Brio ketiga itu 188 juta. Kira-kira sekitar 502 atau 503 juta sekarang total asetnya. Dengan modal 24 sampai 28 juta. Menurut saya dalam 4 tahun perkembangan aset dari 24-28 juta menjadi 502 juta, yaitu sekitar 20 kali lipat lebih. Itu udah cukup besar. Jadi kalian berjalan slow aja. Ngerti dulu bisnisnya, ngerti dulu resikonya, baru kalian mulai scaling, mulai membesarkan bisnis kalian. Nah itu resiko-resiko yang harus kalian tahu. Dan kalau kalian mau nanyakan resiko-resiko yang lain, bisa tulis di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe dan juga like video ini supaya bisa lebih kesebar ke banyak orang, bisa sharing ke lebih banyak orang sehingga video ini bisa bermanfaat buat ke lebih banyak orang. Itu salam dari saya Mr. Finance, salam Coinbank.